Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak kelas 7F, G, H, dan I? Semoga kalian selalu sehat. Hari ini kita berjumpa lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia bersama Ibu Mariani. Hari ini materi yang akan kita pelajari adalah Kaidah Kebahasaan Teks Deskripsi kelas 7. Nah, untuk kaidah kebahasaan ini adalah bahasa-bahasa atau ciri khas dari bahasa yang digunakan pada teks deskripsi. Kita lihat selanjutnya. Tujuan pembelajaran kita hari ini apa saja sih? Yang pertama, agar siswa mampu mengidentifikasi kebahasaan teks deskripsi. Yang kedua, siswa mampu memperbaiki kesalahan penggunaan kata pada teks deskripsi. Jadi tujuan pembelajaran kita ada dua ya. Kalian harus mampu mengidentifikasi kebahasaan teks deskripsi dan setelah itu nanti kalian harus mampu memperbaiki kesalahan penggunaan kata pada teks deskripsi. Yang ketiga, pada slide ketiga ini kita akan belajar apa saja sih kaidah kebahasaan teks deskripsi ini. Apa saja yang kita bahas? Ada 6 yang akan kita bahas kebahasaannya. Materinya yang pertama adalah kalimat perincian, yang kedua kalimat cerapan, yang ketiga kata dasar, yang keempat kata umum dan kata khusus, yang kelima kata depan, dan yang keenam ada majas, yang ketujuh ada sinonim. Itu kaidah kebahasaan yang akan kita pelajari nanti. Tapi untuk hari ini Ibu Yani hanya akan menjelaskan dua topik, yaitu kalimat perincian dan kalimat pencerapan. Jadi hari ini yang empatnya pertemuan selanjutnya. Kita lihat. Kita masuk ke kalimat perincian. Ayo, kalimat perincian itu apa sih? Kita lihat. Kalimat perincian. Kalimat perincian itu merupakan kata atau kalimat untuk menggambarkan atau mendeskripsikan objek atau benda. Karena teks deskripsi itu kan fungsinya untuk mendeskripsikan. Jadi tidak mungkin dia hanya menggunakan satu kalimat saja orang langsung tahu. Tapi yang namanya teks deskripsi harus menggunakan kalimat perincian agar orang yang membaca teks kita itu bisa melihat, merasakan, mendengar apa yang kita deskripsikan. Kita lihat contohnya. Di sini yang namanya kalimat perincian. Jadi misalnya ada kalimat begini, Jemli anak yang rajin. Ketika kita mendengar kalimat itu, kita belum tahu nih sosok Jemli itu rajinnya seperti apa. Kita lihat. Berarti yang kita lingkari adalah poin Jemli dan rajin. Kalau cuma begini saja, Jemli anak yang rajin, kita belum tahu nih Jemli rajinnya seperti apa kan ya. Maka kita butuh untuk memerincikan Jemli dan rajinnya itu seperti apa. Kita lihat. Dia selalu bangun pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Rajin dong anak si Jemli bangun pukul 4. Setelah bangun, ia langsung mandi dan bersiap untuk sholat subuh berjamaah di masjid. Setiap pagi, Jemli selalu membereskan tempat tidur. Sebelum melakukan PJJ, Jemli tidak lupa untuk sholat duha dan tadarus di rumah. Kita lihat. Jemli tadi ya, Jemli rajin. Kita lihat. Dia selalu bangun pukul 4.00. Kita lihat. Bangun pagi loh, rajin. Setelah bangun, ia langsung mandi dan bersiap untuk sholat subuh berjamaah di masjid. Mandi, sholat subuh jamaah masjid, rajin. Setiap pagi, Jemli selalu membereskan tempat tidur. Bayangkan, membereskan tempat tidur.
rajin. Sebelum melakukan PJJ, Jemli tidak lupa sholat duha dan tadarus di rumah. Nah, begini. Jadi, rajinnya Jemli itu dijabarkan melalui kalimat perinci. Maka, kalimat teks deskripsi membutuhkan kalimat perinci. Selanjutnya, kalimat cerapan. Kita tadi sudah membahas kalimat perinci. Yang kedua, kalimat cerapan. Cerapan ini, anak-anak, ini berhubungan dengan panca indera. Panca indera kita ada berapa? Panca berarti 5. Cerapan merupakan sesuatu yang diterima dan dirasakan oleh panca indera manusia. Merupakan kalimat yang membuat pembaca seolah-olah ikut terlibat, melihat, mendengar, merasakan apa yang ada pada teks deskripsi. Panca indera ada 5. Ada apa saja? Mata, hidung, telinga, kulit, lidah. Apa lagi? Yuk, pasti kalian udah tahu. Kita lihat kata cerapan. Ada apa saja? Kita lihat. Ya. Ada indera penglihatan. Berarti berhubungan dengan mata. Indera pendengaran berhubungan dengan telinga. Indera peraba berhubungan dengan kulit. Indera pencecapan berhubungan dengan lidah. Indera penciuman berhubungan dengan hidung. Kita lihat contoh penggunaannya pada paragraf deskripsi. Kita lihat. Nah, kita bahas indera penglihatan berhubungan dengan apa? Mata. Ingat, penglihatan mata. Suasana di desa begitu asri. Hijau lepas memandang, penuh daun dan pohon rindang. Burung biru melintas. Aku tak tahu namanya, tapi cantik. Di sini warna-warni bunga dan kupu-kupu bukan hanya sekedar cerita dari buku saja. Nah, kalimat-kalimat ini adalah indera penglihatan. Karena begini, ini kita membaca teks ini seolah-olah kita bisa melihat kondisi yang ada di desa. Hijau, penuh daun dan pohonnya rindang. Ada burung biru melintas. Terus bunga-bunga, ada kupu-kupu. Itu berhubungan dengan indera penglihatan. Selanjutnya, indera pendengaran. Nih, pendengaran, telinga, ya. Indera pendengaran berarti berhubungan dengan indera telinga kita. Air sungai mengalir di sana. Gemericik suaranya menambah asri suasana. Burung kecil bernyanyi diiringi bunyi seruling petani. Oke, aku tak hafal lagunya, tapi merdu. Nah, ini kan burung berkicau, bernyanyi, air sungai bergemericik, ada seruling pak tani. Itu seolah-olah kan kita bisa mendengar apa yang ada di desa tersebut. Itu disebut indera pendengaran. Kita lihat selanjutnya, indera peraba. Indera peraba berarti berhubungan dengan kulit, halus, kasar, panas, dingin, ya. Aku terbaring di atas rumput. Ketika kulitku menyentuh rumput, lembut rasanya seperti terbaring di atas bulu-bulu halus kemoceng. Angin berhembus meraba mukaku, begitu sejuk yang kurasa. Nah, yang ibu tanda-tandain itu berhubungan dengan indera apa? Indera peraba atau kulit. Kita lihat selanjutnya. Indera penciuman berarti berhubungan dengan hidung ini ya. Indera penciuman berarti berhubungan dengan bau-bau. Bau wangi, bau busuk, ya. Coba kita lihat. Wangi rumput dan bunga. Wangi rumput dan bunga bercampur
jadi tak tentu baunya, tapi nyaman. Ini berbeda dengan wangi kapur barus atau pewangi ruangan di kota yang hanya memiliki satu bau. Tak begitu harum memang, tapi menyegarkan. Nah, ini semua adalah berhubungan dengan indera penciuman, karena di sini kita ketika membaca seolah-olah kita bisa membayangkan, merasakan harumnya bunga. Itu berbeda dengan harum pewangi yang ada di kota. Oke. Selanjutnya indera pencecapan ya. Ini bukan logo lambe turah ya, tapi ini adalah indera pencecapan atau lidah ya. Lidah. Oke. Kita lihat tomat yang matang di ladang jatuh dari pohonnya. Begitu manis, tak sedikit pun masam terasa di seratnya. Berbeda dengan yang mentah, rasanya pahit dan getir di permukaan lidah. Ini semua adalah berhubungan dengan rasa yang dirasakan oleh lidah, maka disebut sebagai indera pencecapan. Oke, kita lanjut. Oke, selesai ya. Nah, anak-anak, kita ingat lagi, kita hari ini belajar 2 kebahasaan teks deskripsi. Yang pertama adalah kalimat perinci, yang kedua adalah kalimat pencecapan yang terdiri dari 5 panca indera. Nah, untuk keempat pokok bahasan akan Ibu bahas untuk pertemuan selanjutnya. Untuk latihan, silakan nanti kalian kerjakan latihan beberapa soal yang Ibu berikan di Google Form. Oke, terima kasih. Semoga kalian selalu sehat, selalu bahagia, dan tetap semangat meskipun kita belajar di rumah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.